Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Ismi dengan NIM 212790012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, di mana saya akan membawakan materi tentang digitalisasi dalam membangun perekonomian bangsa. Baik, untuk topik yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian digitalisasi, yang kedua ada manfaat digitalisasi dalam perekonomian, yang ketiga pengaruh digitalisasi pada sektor ekonomi, yang keempat tantangan dan risiko digitalisasi, dan yang kelima peran pemerintah dalam mendorong digitalisasi, dan yang terakhir ada masa depan digitalisasi ekonomi. Baik, langsung saja kita masuk di materi pertama. Pengertian digitalisasi. Digitalisasi adalah proses pengalihan informasi dalam bentuk analog ke bentuk digital. Proses pengalihan dilakukan dengan menggunakan teknologi digital sehingga informasi bisa diperoleh dan ditransmisikan melalui peralatan dan jaringan internet. Kemudian yang kedua ada manfaat digitalisasi dalam perekonomian. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Digitalisasi memungkinkan proses bisnis dan pemerintahan menjadi lebih efisien melalui otomatisasi tugas-tugas rutin, pengelolaan data yang lebih baik, dan pemantauan real time. Kemudian yang kedua ada akses ke pasar global. Melalui internet, perusahaan dan individu dapat mengakses pasar global, memperluas jangkauan produk dan layanan mereka, dan berkolaborasi dengan mitra internasional. Kemudian yang ketiga ada inovasi produk dan layanan. Teknologi digital memungkinkan inovasi produk dan layanan yang lebih cepat, termasuk pengembangan aplikasi, platform e-commerce, dan solusi berbasis AI. Kemudian yang keempat ada peningkatan pengalaman pelanggan, di mana dengan adanya data analitik, bisnis dapat memahami lebih baik kebutuhan pelanggan mereka dan memberikan pengalaman yang lebih baik melalui personalisasi dan interaksi digital. Kemudian untuk materi selanjutnya ada pengaruh digitalisasi pada sektor ekonomi. Yang pertama, sektor perbankan, di mana digitalisasi telah mengubah cara perbankan beroperasi dengan layanan perbankan online, pembayaran digital, dan teknologi blockchain yang mengubah infrastruktur transaksi. Kemudian yang kedua ada kesehatan. Telemedicine, rekam medis, elektronik, dan analitik data telah memperbaiki pelayanan kesehatan dan diagnosis. Kemudian yang ketiga ada pendidikan. Pembelajaran online, platform e-learning, dan akses ke sumber daya pendidikan global telah memajukan sektor pendidikan. Kemudian yang keempat ada manufaktur konsep industri 4.0 melibatkan otomatis pabrik, Internet of Things, dan penggunaan data untuk meningkatkan produksi. Kemudian untuk materi selanjutnya ada tantangan dan risiko digitalisasi. Yang pertama ada keamanan cyber. Ancaman cyber semakin meningkat dan perlindungan data infrastruktur menjadi krusial. Kemudian yang kedua ada privasi data. Pengumpulan besar-besaran data pribadi menimbulkan masalah pribadi yang perlu diatasi. Kemudian yang ketiga ada perubahan tenaga kerja. Digitalisasi dapat mengubah lanskap pekerjaan dengan beberapa pekerjaan tradisional tergantikan oleh teknologi. Kemudian, materi selanjutnya ada peran pemerintah dalam mendorong digitalisasi. Yang pertama ada kebijakan dan regulasi. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang mendukung inovasi, melindungi konsumen, dan menjaga keamanan cyber. Kemudian yang kedua ada investasi dan infrastruktur. Investasi dan dalam infrastruktur digital seperti jaringan broadband penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Kemudian yang terakhir ada bawakan.
Untuk kesimpulannya, di mana digitalisasi ini adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi di era modern. Untuk memanfaatkan potensi penuhnya, negara-negara perlu berinvestasi dalam infrastruktur digital, mengatasi tantangan keamanan cyber, dan memastikan bahwa manfaatnya merata ke seluruh masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi akan terus memainkan peran penting dalam membangun perekonomian bangsa. Sekian yang sempat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.